Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Aprilia Mertidewi dengan NIM 2111034442 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 7 MPK Agama Hindu. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Agama Hindu, yaitu Bapak Dr. Inyomantika, MSI, yang sudah membimbing kami atau saya sendiri selama 1 semester ini. Di sini saya ingin membahas mengenai soal-soal dari ujian akhir semester atau UAS MPK Agama Hindu. Untuk soal yang pertama yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, dan sebut langkah-langkah yang bisa diterapkan. Nilai-nilai dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, yaitu nilai-nilai yang harus dilakukan umat Hindu sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan nilai Dharma dalam kehidupan. Korupsi dalam agama Hindu dapat dipandang sebagai tindakan yang melawan Dharma atau hukum rete. Korupsi dalam agama Hindu juga diartikan sebagai tindakan yang melanggar catur purusa arta, di mana seorang harus mengutamakan dharma atau kebenaran untuk memperoleh arta atau harta, benda, dan kama atau keinginan demi mencapai tujuan hidup, yaitu moksa atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan terdapatnya catur purusa arta dalam ajaran agama Hindu, yaitu merupakan 4 tujuan manusia, salah satunya yaitu dharma. Dharma merupakan pandangan hidup atau sebagai tuntunan manusia, sehingga nantinya dapat mencari arta dan kama berdasarkan pada nilai dharma. Berdasarkan pengertian tersebut, jika seorang manusia atau umat Hindu mencari arta dan kama, tetapi menyimpang dari ajaran dharma, maka tidak akan berarti dalam kehidupan. Dengan melakukan tindakan korupsi, maka pelaku korupsi akan mendapat karma menurut ajaran agama Hindu. Nilai yang kedua yaitu menerapkan nilai satya dalam kehidupan. Berdasarkan hal itu, maka sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuddha sebagai bagian dari etika agama Hindu yang bermakna 3 perilaku yang harus dijaga kemuliaannya. Sehingga dalam ajaran Trikaya Parisuddha terdiri Manicika yang berpikir benar menghasilkan satya, atau hirdaya atau kejujuran, pikiran atau hati. Wacika yaitu berkata benar menghasilkan satya, wacana atau kejujuran ucapan. Kayika yaitu berbuat benar menghasilkan satya atau laksana atau kejujuran tindakan. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa nilai satya atau kejujuran sangat berperan penting untuk mencari arta, maka tanpa kejujuran akan kehilangan moral dari diri seseorang sehingga melakukan tindakan korupsi yang mengambil atau mencuri hal milik orang lain. Adapun langkah-langkah yang bisa diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perlu adanya penegakan dharma dalam kehidupan. Sebab tanpa adanya dharma maka korupsi akan terus terjadi. Manusia akan menyimpang dari undang-undang, peraturan, dan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah menanamkan nilai satya atau kejujuran dalam diri. Kejujuran yang bermakna lurus hati dan setia menjalankan kewajiban atau satya. Tidak berbohong dan tidak curang seperti melakukan tindakan korupsi. Menurut hukum, jujur dan benar itu disebut dengan satya. Orang yang melakukan satya brata tidak akan mau berbuat menyimpang dari ajaran kebenaran, selalu jujur dan terus terang. Yang terakhir adalah dapat mengendalikan diri terhadap tertipu yang ada dalam diri setiap manusia. Tertipu merupakan 6 musuh dalam diri manusia. 6 musuh tersebut yaitu terdiri dari kama, yaitu nafsu atau keinginan, kama atau sifat rakus, kroda yaitu sifat amarah, moha yaitu sifat bingung atau avidya, madya yaitu sifat mabuk, dan matsarya yaitu sifat dengki atau iri hati. Karena sifat di atas dapat mengakibatkan runtuhnya kemuliaan seperti melakukan tindakan korupsi, maka perlunya pengendalian dalam diri manusia. Soal yang kedua adalah, berikanlah pendapatmu apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu? Menurut pendapat saya,
Kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu yaitu berdasarkan dalam kerangka dasar agama Hindu, diibaratkan sebagai telur yang terdiri dari takwa, susila, ritual, atau upacara. Tiga kerangka dalam agama Hindu tersebut dipraktekkan dalam kebudayaan umat Hindu. Banten dalam tradisi Hindu memiliki banyak jenis dan bentuknya, serta berbagai macam bahan yang digunakan. Banten juga dilihat sebagai suatu hal yang unik dan rumit sehingga menjadi suatu kelebihan dalam tradisi Hindu. Banten juga mengandung arti simbolis dan filosofis yang tinggi serta berpadu dengan seni rupa yang menarik sebagai suatu ungkapan rasa syukur umat Hindu kepada Sang Pencipta. Dengan adanya faktor seni dalam Banten mempunyai arti penting sebagai suatu kelebihan Banten dalam tradisi Hindu karena menuntun pikiran ke arah keindahan menuju ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa inilah yang menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai pemusatan pikiran dalam menuju Sang Yang Widi Wasa. Maka, dari faktor tersebut, seni dalam keagamaan adalah suatu hal yang positif karena berperan sebagai unsur penunjang pelaksanaan upacara keagamaan. Dengan demikian, kelebihan adanya upakara atau Banten yaitu sebagai suatu identitas bagi umat Hindu kepada umat beragama lain, serta sebagai suatu seni yang harus dilestarikan. Selain itu, kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu juga dapat memperkenalkan seni, budaya, dan serana yang digunakan dalam persembahan dan persembahyangan umat Hindu. Soal yang ketiga yaitu, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Jawaban dari saya itu, dalam agama Hindu, nilai-nilai yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak yaitu melanggar nilai susila. Nilai susila berkaitan dengan etika dan moral. Hal ini yang dimana dalam pandangan Hinduisme, tubuh seorang wanita diibaratkan sebagai susu kehidupan bagi generasi berikutnya. Sehingga jika ada wanita yang menjual tubuhnya, ada melakukan bisnis prostitusi online, hal ini dalam pandang Hindu hukumnya adalah kutukan seumur hidup. Selain itu, dalam ajaran Weda, jika ada seorang yang menjual tubuhnya, maka hukumannya yaitu mendapatkan kutukan sebanyak 7 keturunan. Selain itu, dalam bisnis prostitusi online, ini juga tidak dapat mengendalikan diri terhadap 6 musuh yang ada dalam diri manusia, yaitu salah satunya adalah kama atau hawa nafsu. Dengan hal ini, maka solusi yang dapat diberikan yaitu sebagai manusia, hendaknya memiliki etika dan moral, sehingga tidak melanggar nilai susila sesuai dengan pandangan agama Hindu. Selain itu, solusi lain yang dapat saya berikan dengan mengendalikan tipu dalam diri dan menerapkan ajaran dari Sri Kaya Parisuddha dalam kehidupan sehari-hari, maka sangat relevan untuk membentuk generasi muda Hindu yang bermoral dan beretika, serta menjauhkan diri generasi muda hidup dari hal-hal negatif yang merupakan dampak dari perkembangan era digital seperti prostitusi online seperti saat ini. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa agar dapat jalan menuju jalan dharma atau kebenaran, serta dapat mencari pekerjaan sesuai jalan dharma, tidak melalui prostitusi online. Soal yang ketiga yaitu, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh? Ketika kita mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama yang bisa dipelajari dan diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dari Tripararta. Adapun definisi dari Tripararta yaitu berasal dari kata Tri yang berarti 3 dan Pararta berarti kemuliaan dan keutamaan. Sehingga Tripararta merupakan 3 sikap perilaku yang mulia yang mampu memuliakan kehidupan orang lain serta maupun memuliakan diri kita sendiri. Bagian-bagian dari Tripararta yaitu asih, di mana perilaku walas asih merupakan perilaku yang menyayangi, mencintai semua makhluk hidup dan peduli terhadap lingkungan. Contohnya yaitu dengan menyayangi anak-anak yang ada di panti asuhan dan menjaga lingkungan sekitar. Punya yaitu di mana tingkah laku serta tindakan saling membantu dan memelihara sebuah cinta. Contohnya dengan memberikan bantuan kepada
anggota di panti asuhan tanpa memberikan syarat seperti berbagi ilmu, kesenangan, serta hal lain yang dapat diberikan dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah bakti, yaitu di mana tindakan menghormati dan mencintai dengan perilaku yang religius bisa dilakukan dengan ikhlas. Contohnya yaitu dengan menghormati anggota yang ada di panti asuhan serta memberikan cinta untuk mereka dan berbakti kepada ide sang yang dewasa dan orang tua. Nilai yang kedua adalah nilai dari Tatwa ASI, yaitu selain nilai yang dapat kita pelajari dan kita terapkan, yaitu Tatwa ASI, yaitu di mana merupakan kata-kata dari filsafat Hindu yang mengedepankan aspek sosial yang tanpa batas. Karena diketahui bahwa ia adalah aku, kamu, saya adalah kamu, dan segala makhluk hidup yang yaitu sama memiliki atma yang bersumber dari Brahman. Sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain yaitu berarti menyakiti diri kita sendiri. Contohnya dengan menolong anggota dari panti asuhan. Yang ketiga adalah nilai dari Krihita Karana. Nilai yang terakhir yaitu nilai dari Krihita Karana, yaitu salah satunya adalah pawongan yang memiliki arti yaitu hubungan yang harmonis atau hubungan manusia dengan kesamanya, sama dengan elemen sosial. Contohnya yaitu membangun hubungan yang harmonis dengan anggota di panti asuhan dan manusia lainnya. Soal yang kelima yaitu manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam ini mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan pendapatmu dan beri contoh. Menurut saya tidak ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia karena manusia yang melakukan tindakan korupsi tidak memiliki sifat kepasrahan manusia. Yang melakukan tindakan korupsi memiliki sifat ketamakan dan ketidakpuasan terhadap apa yang ia miliki, sehingga tidak dapat mengendalikan satupun yang ada dalam dirinya. Dengan tidak bisanya mengendalikan diri dari ketamakan dan ketidakpuasan tersebut, maka akan menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi atau sebagai koruptor. Dalam ajaran agama Hindu, Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa akan menghukum mereka dengan tidak memberikan kehidupan yang damai, tentram, dan bahagia, atau nantinya akan mendapatkan karma sesuai dengan ajaran agama Hindu. Contohnya yaitu seseorang anggota dewan melakukan tindakan korupsi, yaitu mengambil uang rakyat, padahal pendapatan yang didapat sudah dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Maka hal ini disebut dengan ketamakan atau ketidakpuasan akan hasil yang ia dapatkan, maka ia akan melakukan berbagai cara, termasuk melakukan tindakan korupsi. Soal yang keenam yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara tiga hal ini sama dengan dusta. Orang-orang semacam ini tidak dapat mencapai kesempurnaan Hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian Center Yoga selama ini. Jawaban dari saya yaitu dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di mana dalam konteks tersebut, kita dapat melakukan dengan latihan yoga dan pranayama dengan gerakan yang tepat. Yoga Center yaitu merupakan suatu tempat di mana seorang melakukan latihan yoga, di mana saat latihan kelas yoga di sana dipisahkan berdasarkan kelas yang ingin difokuskan serta difasilitasi dengan pendamping oleh seorang guru yoga yang profesional. Dengan melaksanakan latihan yoga di Yoga Center, maka kita akan dibantu untuk mewujudkan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan baik. Salah satunya gerakan yoga atau gerakan pranayama atau mengeluarkan nafas akan dibantu oleh guru yang ada di Center Yoga. Sehingga Center Yoga dan Pranayama ini dapat membantu mewujudkan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Soal yang nomor 7 yaitu dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu.
Krishna mengajarkan dalam kita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna dari ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud yaitu waktu sebagai unsur yang paling penting dalam hidup, serta bahwa jika seorang tidak berhasil meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi atau sementara, sejatinya tidak menjadi masalah asalkan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang yang beragama, seperti sembahyang, berbakti kepada Tuhan, maka hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, atau dalam agama Hindu kita mengenalnya dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Soal yang ke-8 yaitu ngaben banyak orang menyebutnya bahwa upacara ini sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu apakah perlu dilakukan? Menurut jawaban dari saya yaitu, menurut pendapat saya, ngaben merupakan upacara kita yang dilaksanakan kepada seorang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, upacara ini sangat perlu dilakukan ataupun dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya upacara ini sebagai penghormatan atau suatu hal yang wajib dilakukan oleh keluarga dalam ajaran agama Hindu, sehingga dalam pelaksanaannya wajib dilaksanakan. Selain itu, upacara ngaben memiliki arti, yaitu untuk melepaskan atman dari ikatan duniawi serta mengendalikan unsur panca mahabhuta ke asalnya, serta sebagai bentuk keikhlasan bagi yang ditinggalkan. Dengan dikatakannya upacara ngaben ini sangat boros, itu relatif. Bisa saja melaksanakan upacara ngaben secara massal yang dilaksanakan untuk di beberapa daerah. Tetapi menurut saya jauh lebih boros saat kehidupan saat masih di dunia dibandingkan dengan pelaksanaan upacara ngaben. Soal yang nomor 9 yaitu banyak orang Hindu lebih bersemangat untuk upacara yajna besar-besaran seperti Nitya dengan biaya besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapat kalian mengenai realitas ini? Menurut pendapat saya itu sangat sering terjadi. Bisa dilihat dari pelaksanaan upacara yajna yang besar-besaran, sehingga dilihat agak berlebihan dan bisa saja mengurangi makna dari pelaksanaan upacara yajna tersebut. Jika memiliki rezeki lebih, sebaiknya melaksanakan yajna dengan menyumbangkan uang tersebut kepada panti asuhan atau orang yang membutuhkan. Dengan melaksanakan hal tersebut, maka kita sudah melaksanakan yajna dan menerapkan para arta, yaitu 3 cara terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan agama Hindu melalui asih, punya, dan bakti. Selain itu, kita juga menerapkan Sri Hitra Karana, yaitu salah satunya adalah terowongan, yang dimana hubungannya harmonis antara manusia dengan manusia lainnya. Dengan dilaksanakan upacara dewa yajna seperti Nitya dengan biaya besar, maka yang melaksanakan upacara tersebut merasakan sudah sangat berbakti kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Tetapi dalam ajaran agama Hindu kita juga diajarkan atau umat Hindu mengajarkan umatnya dengan adanya 4 jalan menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa, yaitu dengan cara atau disebut dengan Chaturmarga Yoga. Soal yang 10 yaitu berdasarkan Bhagavad Gita tersebut, artinya di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.78. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pernyataan Bhagavad Gita 18.78 tersebut, maka contoh dalam kehidupan manusia dapat dilihat berdasarkan makna dari Bhagavad Gita Krishna yang diibaratkan dengan Arjuna atau sebagai alat gerak. Oleh karena itu, maka selama pikiran dan perilaku yang baik, maka mereka akan hidup rukun, sehingga hak seorang manusia yang mulia akan berbentuk dalam diri manusia tersebut. Selain itu, hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Contoh pelaksanaan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari
dengan menjauhkan kama atau nafsu ini dengan melaksanakan meditasi dengan usaha dan praktek yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan kata lain, seperti yang dianjurkan dalam Bhagavad Gita, yaitu dengan mengendalikan diri disertai dengan penuh kesadaran. Dengan kesadaran dari tekanan pada pikiran kita bahwa sebenarnya indera-indera dan kama dalam diri kita diarahkan ke dalam suatu hal yang positif secara spiritual, seperti sembahyang dan di duniawi yang dengan kekuatan kesucian dan kebenaran. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan atau jawaban yang kurang tepat. Saya mohon dikoreksi. Mohon maaf sekali lagi, saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Saya ucapkan terima kasih.